Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun, berjumpa lagi dengan Tri channelnya Wong Kebun. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara mengatasi akar jamur akar putih atau yang biasa disebut JAP. Kalau disingkat itu JAP atau bahasa latinnya Higidiporus microporus. Kenapa? Karena JAP itu sifatnya sangat berbahaya untuk perkembangan kebun karet kita. Terutama petani karet harus tahu bagaimana pencegahannya, karena sifatnya itu sangat penting. Kita harus tahu bagaimana cara pencegahannya supaya karet kita terhindar dari serangan JAP itu. Nah, ini salah satu contohnya korban dari keganasan jamur akar putih atau yang disingkat JAP. Ini semua udah kering batangnya. Kalau sudah seperti ini, kalau kita tidak melakukan pencegahan, ini bisa habis 1 hektar ini. Ini udah habis sekitar 4 jalur kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5 jalur. Ini batangnya sudah membusuk, dihajar sama jamur akar putih atau JAP, akhirnya batangnya membusuk seperti ini, udah kering. Ini udah banyak, ini 1 jalur ini udah habis. Nah, udah terlihat dari pojok itu sampai ke sini sekitar habis 4 jaluran. Ini udah kelihatan kering, mulai dari bawah akar sampai ke atas semua sudah kering. Karena yang punya membiarkan ini semua, akhirnya seperti ini. Sama sekali nggak ada pencegahan, karena jamur ini sifatnya menyerangnya sangat brutal. Jadi kalau tidak kita cepat melakukan pencegahan, bisa habis kebun kita. Karena mungkin kurangnya pengalaman atau gimana, kalau mungkin sama sekali nggak tahu, jadi seperti ini. Harusnya di jalur yang masih hidup ini bikin kanal supaya pergerakan akar itu tidak terlalu cepat menular ke sebelahnya. Itu usaha yang saya rasa mungkin bisa sangat efektif lah untuk mengurangi leluasannya pergerakan dari jamur JAP itu sendiri. JAP atau yang bisa disebut yaitu Higidiporus microporus, yaitu jenis jamur yang sifatnya antagonis. Maksudnya sifatnya antagonis itu jamur yang bisa menyerang apapun yang dihinggapi jamur tersebut. Satu contoh, batang karet. Batang karet bila sudah dihinggapi dengan jamur JAP atau Higidiporus microporus, pasti bakal mati. Itu penyakit utama yang harus petani karet harus tahu. Pencegahannya bisa dilakukan dengan cara hayati. Dalam artian hayati di sini dengan menanam jenis jamur yang bisa melawan itu. Dan untuk pengendaliannya itu bisa dilawan dengan jamur Trichoderma. Trichoderma itu jenis-jenis jamur yang bisa melawan dari keganasan dari JAP itu sendiri. Nah, kenapa saya tadi bilang pencegahan dengan cara hayati? Cara hayati itu maksudnya dengan cara kita menanam jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan jamur Trichoderma. Nah, tumbuhan apa itu? Jangan lewatkan, terus ikuti video saya selengkapnya. Oke, sahabat kebun, sebelum kita melakukan penanaman tumbuhan yang saya maksud tadi, terlebih dahulu kita lakukan penggalian di sekitar batang yang terkena JAP. Supaya apa? Supaya akar yang terkena kontaminasi jamur akar putih itu tidak menyebar ke sebelahnya, dengan cara lakukan penggalian di sekeliling batang. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya, satu batang ini sudah terjangkit lah. Nah,
ini satu batang, tepatnya di tengah-tengah. Ini modelnya tengah-tengah, yang lainnya bagus, daunnya udah lebat. Ini satu ini sudah terjangkit dengan jamur JAP. Dan supaya tidak menular ke sebelahnya, terlebih dahulu kita melakukan penggalian sekeliling batang ini supaya pergerakan jamur meminimalisir lah pergerakan jamur supaya tidak menjangkit ke sebelahnya, yaitu dengan cara seperti ini. Dan ini contohnya sebelum kita melakukan penanaman, terlebih dahulu kita lakukan penggalian di sekeliling batang yang terkena jamur seperti ini. Caranya digali dengan cangkul. Nah, ini contoh galiannya seperti ini. Ini tujuannya hanya untuk memutus akar-akar yang keluar dari batang itu supaya tidak menempel dengan batang lain. Kita lakukan seperti ini penggalian keliling ya, keliling batang untuk meminimalisir. Ini saya beri contoh, misalkan saya gali mutar, nanti waktunya terlalu panjang. Ini saya berikan contoh aja. Ini yang akar keluar ini kita putus supaya tidak menyambung dengan batang yang sebelahnya. Putus. Nah, ini sudah kelihatan kan, ini akarnya, akar dari pohon itu ke sini. Ini akarnya kita putus supaya tidak menyambung dengan batang yang lain. Ini sebagai contoh aja, cara awal untuk meminimalisir pergerakan dari akar jamur, akar putih itu sendiri. Seperti ini. Nah, ini kan sudah kelihatan putus karena di dalam tanah akar itu saling numpuk. Itulah yang membuat mudah penjalanan dari jamur akar putih itu sendiri. Kita putus. Lubangnya nggak perlu dalam-dalam, paling sekitar 20 cm sampai 25 cm, nggak apa-apa. Yang penting kelihatan akar-akar yang keluar itu udah putus. Saya rasa udah cukup. Ini lubangnya jaraknya dari pohon sekitar, panjang cangkul ini sekitar 60 cm lah. Ini harus keliling. Ini lubangnya harus keliling batang, membulat mengelilingi batang ini. Oke sahabat kebun, setelah tadi kita melakukan pencangkulan, itu tahap pertama. Untuk tahap kedua yaitu tahap penanaman. Tanaman jenis apa yang bisa menghasilkan jamur trichoderma? Terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih buat Anda yang sudah subscribe channel ini, dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan tutorial baru dari saya. Karena khususnya para petani karet, kalau tidak subscribe channel ini kamu pasti rugi, karena masih banyak video-video terbaru yang saya luncurkan. Mudah-mudahan ke depan dari channel lebih baik lagi dan memberikan suguhan tontonan yang sangat bermanfaat untuk sahabat kebun semuanya. Oke, next lanjut ke bahasan yang berikutnya. Dan sekarang kita memasuki video ke inti. Dan tanaman apa yang saya maksud yang bisa menghasilkan jamur trichoderma yang bisa melawan jamur akar putih atau Ichthyoporus microporus. Nah, ini dia. Ini namanya tanaman lidah mertua. Ini jenis tanaman lidah mertua atau bahasa latinnya Sansevieria. Karena bentuknya sangat sulit, Sansevieria. Seperti itu kayaknya. Nah, ini salah satunya tanaman yang bisa menghasilkan jamur trichoderma. Trichoderma itu yang bisa melawan jamur Ichthyoporus microporus atau jamur JAP. Karena sudah banyak penelitian dari banyak tumbuhan
nggak perlu saya sebutkan tumbuhannya apa, karena penelitian lama dan hasilnya hanya tumbuhan inilah yang bisa mengalahkan jamur trichoderma. Maksud saya jamur akar putih. Ini salah satu penghasil jamur trichoderma. Cara tanamnya sangat mudah. Kita tanam di pinggir batang yang kita lindungi, karena sebelahnya tadi itu sudah terjangkit. Ini sebelahnya harus kita tanami jenis tanaman lidah mertua ini. Cara tanamnya sangat mudah, ditanam keliling di pinggir batang, ditanam di pinggir batang, keliling, kita tanam keliling. Ini nanti kita tanam keliling, kita nanti kasih contoh. Memang prosesnya tidak secepat itu, prosesnya agak lama. Tunggu batang ini berkembang biak sangat banyak, dan dari akar inilah nanti bisa menghasilkan jamur trichoderma. Selain untuk tumbuhan, untuk manusia seperti kita ini manfaatnya sangat bagus, karena kalau ditanam di ruangan kita atau di halaman atau depan teras kita, ini khasiatnya sangat bagus, bisa menghasil oksigen melimpah, bisa menyerap polusi udara yang ada di ruangan kita. Ini manfaatnya banyak. Memang kalau di Indonesia ini kayaknya nggak begitu digubris sama orang-orang Indonesia, tapi di Amerika satu pot bunga lidah mertua ini harganya $84,99. Kalau dirupiahkan itu 1.200.000. Mahal kan? Kalau di Indonesia ini nggak ada apa-apanya, karena kurangnya pengetahuan kita, akhirnya sehebat ini tidak pernah dimanfaatkan. Sekarang saya akan contohkan bagaimana penanamannya, tapi terlebih dahulu saya skip supaya durasinya nggak terlalu panjang. Nah, ini cara menanamnya seperti ini. Kita keliling saja, keliling batang ini, karena tadi sebelah batang inilah tadi yang kena jamur akar putih atau JAP. Kita kelilingi saja batangnya. Cara sangat mudah seperti ini, tinggal tanam keliling batang. Karena lidah mertua ini sangat terbukti dan salah satunya yang bisa menghasilkan jamur trichoderma, dan salah satu yang bisa mengendalikan jamur akar putih atau Hipidoporus microporus. Enaknya ngomong, trichoderma itu musuhnya jamur Hipidoporus microporus atau yang bisa kita sebut JAP. Oke, sahabat kebun, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau mungkin Anda belum paham atau mau nanya-nanya, silahkan nanya-nanya di kolom komentar. Mungkin nanti saya akan jawab pertanyaan Anda. Itu yang pertama. Itu yang kedua, mungkin Anda yang belum subscribe channel ini, semoga tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan untuk pada intinya, video kali ini hanyalah pencegahan. Untuk video berikutnya atau lain waktu, saya akan bikin tutorial mana cara mengobatinya secara langsung mengobati. Kalau video ini intinya hanya mencegah, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Untuk mengobati lain waktu saya akan bikin bagaimana cara mengobati, tapi karena bahannya agak susah, perlu mendatangkan bahan dari luar daerah saya, jadi lain waktu saya akan bikin video itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bertani, kalau bertani itu menyenangkan.